Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan Faizal Arsanada Kurniawan dengan NIM 2306961 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 2023 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata caranya membuat database, profiling, dan event goal di mata kuliah periodisasi program latihan dasar. Langsung saja kita mulai. Oke, let's go. Yang pertama di sini kalian terlebih dahulu buka Excelnya. Nah, untuk database di sini yang pertama diisi oleh kalian adalah sini kita tuliskan identity, kita pakai huruf besar saja, kita pakai caps lock, kemudian tulis. Nah, identitas atlet ini berisikan nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian usia. Nah, di sini opsional ya, kalian boleh mengisikan dari sosial media atau email atau apapun itulah yang berkaitan dengan atlet tersebut, atau boleh nomor juga yang bisa dihubungi. Jadi di sini tuh berisikan untuk dari nomor atau alamat yang bisa dihubungi dari atlet tersebut. Kita tuliskan saja sini sosial medianya. Selanjutnya kita pencet yang E. Nah, di sini berisikan tentang pencapaian dari atlet tersebut. Pencapaian apa saja yang dicapai oleh tersebut bisa dituliskan dengan achievement history. Nah, selain dari achievement, geser ke sebelahnya, kita di sini tuliskan dari riwayat cederanya. Nah, untuk identitas saya hanya menyatukan ini. Untuk kalian boleh menambahkan yang lainnya, itu juga sangat boleh. Kita geser terlebih dahulu untuk lebih bisa jelas dari tulisannya agar tidak tertumpuk. Masih ternyata tambahkan lagi. Nah, ini juga yang F, row F kita geser lagi. Nah, untuk identitas atlet ini tulisannya dari A1 kita blok sampai F1 di atas dari injurinya. Kita match di sini, match and center. Sudah. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke dari body composition dari atlet tersebut. Nah, dari body composition ini berisikan yang pertama di sana kita tulis dulu body composition. Nah, untuk body composition ini berisi yang pertama ada tinggi badan. Nah, di sini kita tulis. Kemudian berat badan. Nah, jikalau ada tinggi badan dan berat badan, tentunya kita tulis juga BMI atau body mass index. Lanjut di sini setelah dari tinggi badan, berat badan, BMI, nah kita tuliskan di sini status dari BMI-nya. Kita perlebar lagi jaraknya ini agar kita lihat. Nah, ini di tinggi badan kita dalam kurung tuliskan dengan meter, berarti kita menulisnya bukan dengan sentimeter tapi dengan meter. Kita geser lagi. Untuk berat badan kita tetap tulis dengan kilogram. Kita geser lagi. Jangan lupa untuk body composition ini kita match and center, atau bisa juga dengan kalian set
Ctrl 1, masuk ke menu format cell, kemudian kalian pencet alignment, kemudian sini yang teks ini, teks alignment, kalian dari horizontal ini klik ininya dari pinggirnya, kemudian kalian pencet yang center across selection, kalian terus enter. Nah, tetap tulisan berpindah sesuai kolom yang ada, tetapi untuk di sini kalian masih bisa mengisinya. Kita contoh saja, kita masih bisa isi, tapi tulisan tetap masih ada. Oke, setelah body composition kita lanjut ke item test yang ada atau tes parameter yang dilakukan oleh atletnya, yang berisikan item test, persentase, dan benchmarknya. Oke, langsung saja kita laksanakan. Nah, yang pertama di sini kita tulis dulu item testnya. Yang pertama kita tuliskan di sini flexibility, atau kalian bisa singkat saja di sini flex, dan item testnya di sini kalian tulis dalam kurung sit and reach. Nah, seperti itu. Kalian boleh geser lagi, lakukan geser. Nah, setelah sit and reach, kalian di sini memberikan persentase nantinya agar mendapatkan hasil presentasi itu dari hasil tes dari benchmark dibagi hasil tesnya untuk item-item tes yang bukan kecepatan. Kalau kecepatan kalian dibalik, hasil tes dibagi benchmarknya. Jadi selalu diingat untuk di sini kita tulis kecepatan, di sini nanti hasil tes dibagi benchmark. Untuk di luar kecepatan tetap kembali ke benchmark dibagi hasil tes, seperti itu. Kita selalu ingat ini. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk item tes ini disesuaikan dengan kebutuhan cabur masing-masing. Kebetulan karena saya caburnya karate, saya sudah punya benchmark dari untuk cabur karate seperti itu. Kita buka. Nah, di sini kita bisa lihat untuk benchmark dari cabang olahraga karate ini, mulai dari umur 14 sampai 15, 16 sampai 17, 18 sampai 17, dan usia 21 hingga 25 tahun. Nah, nanti saya cantumkan di deskripsi untuk benchmark dari tes kondisi fisik cabang olahraga karate. Oke, kita lanjut ke program latihan. Oke, kita percepat saja. Langsung saya buat semuanya dari item test, persentase, dan benchmarknya. Kita skip, langsung ke selanjutnya. Oke, di sini saya sudah menuliskan, langsung ke selanjutnya. Kita sudah menuliskan benchmarknya dan item-item tes biomotoriknya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk layoutnya. Nah, di sini kita untuk agar lebih jelas kita berikan warna terlebih dahulu. Ini sebenarnya opsional ya, tapi kita berikan warna supaya tidak membingungkan dari tata letaknya. Ini benchmarknya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Untuk laki-laki ini kita beri warna biru saja. Yang ini kita blok untuk yang laki-laki saja ya, sampai sini kita blok biru. Ini untuk perempuan kita blok juga, kita berikan warna yang lain. Nah,
Jadi di sini komponen biomotornya yang pertama saya milih flexibility, itu dari seat and reach. Kemudian untuk the speed yaitu sprint 20 meter. Kemudian untuk agility saya shuttle run. Untuk power saya medicine ball. Untuk ini plyometric saya vertical jump. Kemudian kekuatan otot lengan saya pilih push up, dan otot tungkainya squat. Ini power atas ya, ini power atas, yang ini power bawah. Ini strengthnya push up yang upper, squat ini yang lower. Kemudian yang ini adalah dari aerobik. Ini untuk item testnya kalian bisa lakukan dengan blip test atau bulk test, menyesuaikan dari kebutuhan cabur. Sebentar. Nah, dengan menuliskan nama atletnya di sini, saya tulis nama saya sendiri aja, Adam. Kemudian tempat tanggal lahirnya 12 Maret 2005. Atau ini bisa dirubah dulu ke short date. Nah, karena saya laptopnya formatnya seperti ini dengan bulan, yang awal itu bulan, kemudian ini tanggal, dan ini tahun. Kemudian untuk usia itu ini kita sekarang masuk kepada rumus. Kita tuliskan terlebih dulu di sini sama dengan, kalau kita tulis INT. Nah, kalian bisa klik 2 kali pada yang ini, kemudian kalian buka kurung lagi, terus kalian ketik today. Oke, udah. Bila sudah, kalian kurung buka dan kurung tutup. Nah, lanjut untuk dikurangi dari ya ini, kita klik ini. Jadi hari ini dikurangi dengan tanggal saya lahir. Tuh, kita klik seperti ini, kemudian ditutup, dibagi lagi dengan 365. Nah, untuk tahun ini karena bukan tahun kabisat, jadi 365. Untuk usahakan tahun yang kabisat bisa dibagi 366 seperti itu. Kita tutup lagi. Nah, kita muncul hasil. Nah, itu usianya capai 20 tahun seperti itu. Tahu kita bisa tambahkan juga format di sini, dan kita kasih spasi, kemudian kutip 2, tulisan spasi dulu agar memberi jarak dengan angka 20 nya, kita tulis tahun. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti ini untuk sosial media, kita bisa mengisikan dengan Instagram saya. Kita pakai kutip dulu agar tidak berubah. Nah, seperti ini selesai. Dan tidak berubah kan. Kalau misalkan hanya menuliskan add saja, nantinya akan menjadi sebuah rumus. Tuh. Oke. Maka dari itu tambahkan dari kutipnya, atau kalian juga bisa menuliskan tanpa add ya. Kalau saya bisa menggunakan add seperti itu. Kemudian untuk achievement history kita isi saja sesuai nanti cabur kalian. Kita strip saja, enter. Injury history kita tulis di sini tidak ada. Nah, untuk tinggi badan di sini kita tulis dengan meter. Berarti kalau 167 berarti 1,67. Kemudian weight-nya ini kita tulis tetap dengan 63. Nah, lanjut kita ke BMI nih. BMI gimana sih cara ngitung BMI? Nah, pertama sini kita sama dengan, nah ini yang pertama
berat badan dibagi dari, kita ini dulu, kurung dulu, tinggi badan dikali tinggi badan lagi, atau bisa dengan dikuadratkan, kutip terus 2, nah enter. Nah kalau koma yang seperti ini kita bisa lebih sedikitkan lagi koma di belakang untuk menjadi 1 angka saja. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut nanti ke status BMI. Status BMI itu kita mulai dari melihat benchmark dari BMI-nya terlebih dahulu. Untuk di bawah 18, kita tulis di sini saja ya. BMI di sini status. Berarti kita yang pertama kita tulis 1. Kenapa 1? Dikarenakan di bawah 18,5 seperti itu. Kan BMI itu yang pertama itu kalau misalkan underweight itu di bawah 18,5 seperti itu. Sini underweight. Kemudian untuk normal itu kan dimulai dari 18, kemudian kita tulis di sini 18,5. Kemudian untuk yang statusnya kita ganti jadi normal. Ini tulis juga agar tidak lupa. Kemudian di sini yang 25 kita tulis di sini overweight. Untuk yang di sini kita tulis juga 25 sampai 29,9. Di sini untuk yang 30 kita tulis obes. Ini yang untuk yang obes 30 sampai 34,9. Nah, seperti itu. Atau status BMI ini juga bisa menggunakan rumus, caranya seperti ini. Untuk di sini di status BMI kita menggunakan, untuk yang pertama menggunakan rumus if klik 2 kali, kemudian klik dari BMI-nya, hasil BMI-nya, lalu jika lebih kecil dari 18,5 maka hasilnya adalah underweight tuh. Kemudian if lagi jika tetap ya dalam kurung hasilnya lagi lebih kecil dari 24,9 itu berarti normal. Kemudian if lagi klik 2 kali, hasilnya lagi diklik, kemudian lebih kecil sama dengan dari 29,9 itu artinya overweight. Oke. Karena di sini ada sama dengannya juga, berarti dimasukkan juga yaitu yang obesnya, yang ini klik. Udah, kita tutup kurung hingga warna hitam. Nah kita enter.
Jadi status BMI nya normal ini ya rumusnya. Kita lanjut untuk cara menggunakan lookup. Sini caranya seperti ini. Lookup, kita pilih dari range ini dulu, MI nya dulu kita lihat, kemudian koma, tabel array nya kita menggunakan yang ini ya, blok yang ini sampai sini, sampai yang ada, kemudian koma lagi. Kita call index time itu adalah bagian mana yang kita mau ini satu, yang ini satu, yang ini dua. Jadi kita tulis yang dua, kemudian sini kita yang true. Nah, enter. Nah, normal. Kalau misalkan ininya kita rubah menjadi 29, maka mereka akan berubah. Dan kita jika di sini kita rubah menjadi 17, itu juga akan berubah. Dan jika di sini kita rubah ke 31, maka juga statusnya akan berubah. Seperti itu. Kita kembalikan lagi ke awal. Nah, itu untuk hasil dari tesnya kalian bisa sesuaikan dengan hasil yang ada yang telah kalian lakukan. Itu kita langsung skip saja untuk hasilnya. Kita nanti masuk ke bagaimana cara presentasinya. Oke, kita skip. Next. Oke, di sini untuk hasil sudah didapatkan ya seperti ini hasilnya. Ada itu kita langsung saja mulai bagaimana cara mempresentasikan dari hasil yang ada. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk di luar yang speed yang ini, dua ini dan sasaran itu caranya adalah benchmark ini bagi hasilnya. Nah, kita mulai dulu dari seed and reach seperti ini. Kita sama dengan hasilnya dibagi benchmark. Nah, kita cet ubah ke percentage. Nah, kita jadikan persentase. Kemudian untuk yang ini seperti yang tadi bilang, benchmark bagi dengan seed. Kita dapat tuh segini 90%. Dan untuk shuttle run sama. Nah, kita menjadi tambahkan persen style. Untuk yang MCBP tetap sama ini dengan ini, set terubah menjadi persen. Nah, seperti itu. Sama untuk yang lain juga tetap ini bagi dengan ini. Kita hanya nanti ini hasil di benchmark, untuk hasil dibagi dari benchmark juga, untuk hasil bagi dengan benchmark. Itu kita pindahkan ke percentage. Ini percentage, ini percentage, ini percentage. Atau agar lebih cepat kalian bisa saja ini kalian blok dulu untuk rubah percentage semuanya. Jadi untuk mempercepat kalian ujian juga nanti lakukan seperti itu. Selesai untuk dari database. Di sini tulis database. Nah, seperti ini database-nya, teman-teman. Oke,
Kita lanjut ke yang sheet selanjutnya. Kita tambahkan dulu sheet di bawah sini. Oke, klik. Kita berarti masuk ke profiling. Oke, untuk profiling ini kita klik dulu ini. Kita klik terus blok dulu. Nah, itu kita seperti ini. Ada tanda seperti ini, kita kecilkan si selnya hingga 50 saja pikselnya. Nah, seperti ini juga. Atau jika dirasa masih terlalu besar, kalian boleh kecilkan lagi seperti cara yang tadi. Mengapa sih seperti ini? Supaya memadatkan dan ketika tampilan print bisa terlihat. Nah, ada garis seperti ini. Tuh, kalian ada pembatas atau tanda sampai mana dari sheet kalian ini, kayak gitu. Lanjut, kita di sini di profiling ini berisikan dari database yang ada. Jadi database ini semua kita bawa ke profiling yang ada di sini. Kita mulai dari pertama itu ada nama, kemudian di sini kita di kolom di sel E aja, di row E kita di sini tempat tanggal lahir seperti biasa. Kemudian ini bisa kalian tuliskan untuk usianya. Nah, untuk di profiling ini kita menggunakan data validation. Kita pencet data ini, data, dan kalian pencet yang ini, data validation. Kita klik. Nah, kalian pindahkan ini value menjadi list. Klik, source-nya kalian chat dulu ini, klik, kemudian kalian ke database. Nah, kalian yang nama saja. Nah, seperti ini, kalian terus enter lagi. Nah, nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, seperti itu untuk dari si namanya tuh. Oke, nih kita nanti dari si nama atletnya kita pindahkan dulu ininya ke bawah, set, kita ganti menjadi nama atletnya, kita kosongkan. Nah, kita tulis sini nama, kita bisa pilih yang ada seperti itu, teman-teman. Untuk masuk ke tempat tanggal lahir itu kita menggunakan lookup. Nah, fill up seperti itu, kita klik ini yang nama Adam ini. Nah, kemudian koma, kalau di laptop saya karena ini yang menggunakan koma, jadi koma, atau yang lain tuh ada yang titik koma juga, menyesuaikan dari kondisi laptop yang ada. Kemudian tabelnya kita klik database, jangan kalian pindahkan lagi ke C3 tapi tetap berada di ini, dari Adam kita blok sampai ke sini. Nah, untuk call index 6 nya karena tempat tanggal lahir itu berada di sebelah nama, berarti ini call index 61, ini 2, 3, ini 4, dan seterusnya hingga ke yang aerobik seperti itu. Kita call indexnya kita pencet 2, kemudian di sininya kita yang false. Nah, ini kalau seperti ini tidak apa-apa, kita seperti biasa yang tadi kita lakukan, jangan di merge tapi kita kontrol 1 caranya. Blok dulu 4 kolom ini,
Ctrl 1, kemudian across selection. Nah, kita pindahkan ke date. Nah, seperti ini. Begitupun yang usia sama, fill up, value nya kita pencet yang ada, tabelnya kita ke database, kita blok lagi sampai yang ada hasil tesnya. Nah, kalau index name-nya karena usia itu berada di sebelah tempat tanggal lahir, berarti artinya ke 3. 1, 2, 3. 3 yang ini tetap false. Nah, udah ada. Kita lanjut saja ke semua database yang ada. Kita isikan dulu untuk isi-isi dari database-nya apa saja. Baru kita nanti look up kan. Nah, di sini kita tulis dari body compositionnya atau tinggi di sini, kemudian berat, tinggi badan saja. Nah, sini BMI, status. Tahu bisa 2 juga di sini, kalian chat BMI dulu, BMI-nya berapa. Kemudian di sini kan BMI status di bawah. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa tulis juga untuk dari sosial medianya, media, kemudian jejak dari pencapaian, achievement, kemudian di sini yang chat juga dari riwayat cedera. Ini kalian langsung semuanya ini di VLOOKUP seperti yang di atas, disamakan VLOOKUP. Tapi untuk dari call index name-nya kalian melihat lagi dari ada di mana tinggi badan ini, di nomor berapa. Langsung skip saja ke semuanya ini terisi oleh VLOOKUP. Oke, let's go. Untuk selanjutnya kita bisa cek data-data yang ada di data validation-nya. Seperti ini sudah berubah ya, kita bisa coba dulu di sini untuk nama yang akhir, misalkan sini Joko, misalkan Wahyu head, sini Wahyu, ini Joko ya. Coba apakah sudah berubah atau belum. Nah, sudah ada. Tetap sesuai. Kita lanjut lagi, fokus ke yang ada. Nah, untuk selanjutnya di profiling itu pertama berisi ada data kemampuannya. Kita tulis di sini data kemampuan awal, atau bisa hanya data kemampuan saja atau data kemampuan awal, kemudian nanti di sini tambahkan data kemampuan yang terkini. Tapi saya hanya menuliskan data kemampuan yang saja, yang data kemampuan saja, tidak awal dan akhir. Dan sini komponennya kita tulis flexibility, kemudian agility,
lanjut power upper, kemudian power yang lower, lanjut strength upper, typo maaf, barin terlebih dahulu strength, kemudian setelah itu daya tahan aerobik atau DT aerobik, atau bisa tulis juga dengan endurance. Kita sesuaikan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini ada yang kurang, hanya 7. Pertama coba kita lihat. Nah, ada yang kurang apa? Setelah flexibility itu ada speed, berarti kita tambahkan di speed. Berarti kita klik ininya, tidak usah kita pindahkan semuanya, tapi klik, kita insert, sini kita tambahkan speed. Nah, seperti itu. Nah, untuk data kemampuan ini kan belum ada bacaan bagian-bagiannya untuk apa. Nah, kita sama lakukan juga untuk insert dan sini tambahkan komponen untuk mengacu pada ini. Isinya adalah komponen-komponennya, kemudian di sini ada kemampuannya, ini ada target. Untuk kemampuan itu diisi dengan VLOOKUP sama, kita value nya kita kembali klik yang Adam, kita ulangi lagi, dengan VLOOKUP chat yang Adam, kemudian tabelnya kita klik yang ini dari sini sampai ke ujung yang daya tahan aerobik. Nah, kemudian kalau indeks 6 nya kita pilih yang hanya persentase yang 71, berarti kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti 12, kemudian file enter. Nah, kita jangan lupa rubah ke persentase. Nah, kita semua blok ke persentase. Untuk yang speed, agility, power upper, power lower, strength upper dan strength lower, kemudian endurance juga kita lakukan hal yang sama menggunakan. Nah, kita lanjut sini untuk semuanya sudah di VLOOKUP ya. VLOOKUP seperti ini. Nah, ini untuk target kita tulis 100% karena target kita untuk di 100%, taruh tidak apa-apa. Nah, untuk jika menemukan seperti ini, nah kita chat dari sini atau dari sini blok Ctrl 1 ya, chat Ctrl 1, kemudian center across selection lagi Ctrl 1 sama center across selection, dan yang ini pun sama 1 center across selection. Nah, udah kita tarik semua yang di sini agar sama. Nah, kita pindahkan agar lurus dengan ini. Lanjut kita kemudian rata-ratakan dari hasil yang ada ini dengan cara dengan di sini AV average yang ini blok semuanya itu dan enter. Nah, ini digunakan nantinya untuk mengisi tampilan animasi gambar orang. Jadi kita jelaskan satu persatu. Nah, kemudian kita masuk ke diagram dari hasil ini. Kita blok semuanya sampai sini. Kita klik insert, kemudian kita klik yang ini, kita pencet yang ini, bisa yang mana saja, yang ini pencet yang ini, lanjut ke radar. Nah,
kita klik yang ini. Nah, dan kita kecilkan, paskan dengan layar ini, kita ke bawahkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kita bisa ganti nama series ini cara titelnya kita hapus, pencet klik aja sini, pencet hapus atau backspace atau delete ya. Untuk ini kita bisa select data. Nah, ini kan series 5 dan series 8, kita rubah di sini, kita edit series 5 itu yang biru, maka kita ubah dengan kemampuan, dan yang untuk series 8 kita ubah dengan target. Nah, kita enter. Nah, udah berubah ini ya tampilannya nanti jadinya. Nah, oke, sudah. Kita lanjut dari si rata-rata ini, kita chat yang ini, chat yang ini. Nah, kita kecilkan lagi, ini kita hapus terlebih dahulu, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini untuk hasilnya ya di sini. Makanya ini segini, jadi dapat disesuaikan juga dengan data yang ada, dari data-data atlet yang ada. Seperti ini. Kita tambahkan lookup dari orangnya sekalian saja, langsung di sini pencet illustration, search picture this device, cari gambarnya. Nah, untuk dokumen kita klik yang PPLD. Nah, ini icon PPLD. Di icon ini juga saya sertakan di link di deskripsi beserta dengan Google Drive dari benchmark yang ada. Oke, kita sesuaikan 86%, berarti segini. Kita sesuaikan. Nah, terlalu lebih, pokoknya paskan saja agar menutup dari si orang ini. Nah, seperti ini. Kalau ininya diganti pun intinya, nah ini kan masih biasa. Nah, kita ganti punya orang, misalkan atas namanya punya Wahyu. Nah, maka dia tidak akan ada gambarnya. Misalkan punya Wahyu, kita ganti di sini di database, misalkan sini menjadi punya Wahyu itu paling akhir 50% kan terlebih dahulu. Nanti ininya masih 5, kembali ke general terlebih dahulu, 50 manual saja 50%, kemudian sini 50%, 50%, 50%. Sebagai contoh saja teman-teman, agar memperlihatkan lookup yang ada. 50%. Nah, kita lihat hasilnya kan sudah 50%. Nah, untuk punya Wahyu sini sudah mencapai rata-rata di 50%. Nah, ini kita rubah dulu format aksisnya menjadi 100% dengan cara klik dulu ininya, lihat, tambahkan dulu ininya aksisnya. Nah, ini kan cuma 60% ya di sininya, kita rubah format aksisnya. Jadi ini maksud bounce-nya, yang ini yang bounce, bacaan bounce kita rubah menjadi 1. Nah, itu udah, ini kita rubah, kita hapus, kita sesuaikan lagi. Boleh perbesar lagi ininya. Nah, berarti 50%-nya cuma segini hasilnya. Kita rubah juga punya, coba kita lihat punya Adam, udah berubah. Punya Adam, oh ternyata punya Adam ikut ke sini, kita rubah lagi aksisnya
ke 100. Nah, punya Adam ininya mulai dari 75, berarti kita format axis lagi, ininya major kita rubah ke 0,1 bener, ini kita dimensi 0. Nah, seperti ini. Oke, udah ya. Jadi untuk permasalahan ini kita kembalikan ke axisnya. Kita hapus dulu axisnya. Seperti ini. Oke, selesai untuk kita profiling. Selesai, kita lanjut bedah ke, nah kita lanjut sini untuk semuanya sudah di VLOOKUP ya, VLOOKUP seperti ini. Nah, ini untuk target kita tulis 100%, karena target kita untuk di 100%, taruh tidak apa-apa. Nah, untuk jika menemukan seperti ini, nah kita chat dari sini atau dari sini, blok Ctrl 1 ya, chat Ctrl 1, kemudian center across selection lagi, Ctrl 1 sama center across selection, dan yang ini pun sama, 1 center across selection. Nah, udah kita tarik semua yang ada di sini agar sama. Nah, kita pindahkan agar lurus dengan ini. Lanjut, kita kemudian rata-ratakan dari hasil yang ada ini dengan cara dengan di sini AV average yang ini, blok semuanya itu, dan enter. Nah, ini digunakan nantinya untuk mengisi tampilan animasi gambar orang. Jadi kita jelaskan satu persatu. Nah, kemudian kita masuk ke diagram dari hasil ini. Kita blok semuanya sampai sini. Kita klik insert, kemudian kita klik yang ini, kita pencet yang ini, bisa yang mana saja, yang ini pencet yang ini. Lanjut ke radar. Nah, kita klik yang ini. Nah, dan kita kecilkan, paskan dengan layar ini. Kita ke bawahkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kita bisa ganti nama series ini. Ini cara titelnya kita hapus, pencet klik aja sini, pencet hapus atau backspace atau delete ya. Untuk ini kita bisa select data. Nah, ini kan series 5 dan series 8, kita rubah di sini, kita edit. Series 5 itu yang biru, maka kita ubah dengan kemampuan. Dan yang untuk series 8 kita ubah dengan target. Nah, kita enter. Nah, udah berubah ini ya tampilannya nanti jadinya. Nah, oke, sudah. Kita lanjut dari si rata-rata ini, kita chat yang ini, chat yang ini. Nah, kita kecilkan lagi, ini kita hapus terlebih dahulu, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini untuk hasilnya ya di sini. Makanya ini segini, jadi dapat disesuaikan juga dengan data yang ada, dari data-data atlet yang ada. Seperti ini. Kita tambahkan lookup dari orangnya sekalian saja, langsung di sini pencet illustration, insert picture, this device, cari gambarnya. Nah, untuk dokumen kita klik yang PPLD. Nah, ini icon PPLD. Di icon ini juga saya sertakan di link di deskripsi beserta dengan Google Drive dari benchmark yang ada. Oke, kita sesuaikan.
86% berarti segini, kita sesuaikan. Nah, terlalu lebih, pokoknya paskan saja agar menutup dari si orang ini. Nah, seperti ini. Kalau ininya diganti pun intinya, nah ini kan masih biasa. Nah, terganti punya orang, misalkan atas namanya punya Wahyu, nah maka dia tidak akan ada gambarnya. Misalkan punya Wahyu, kita ganti di sini di database, misalkan sini menjadi punya Wahyu itu paling akhir 50% kan terlebih dahulu. Nanti ininya masih 5, kembali ke general terlebih dahulu 50, manual saja 50%, kemudian sini 50%, 50%, 50%. Sebagai contoh saja teman-teman, agar memperlihatkan lookup yang ada. 50%. Nah, kita lihat hasilnya kan sudah 50%. Nah, untuk punya Wahyu sini sudah mencapai rata-rata di 50%. Nah, ini kita rubah dulu format aksisnya menjadi 100% dengan cara klik dulu ininya, lihat, tambahkan dulu ininya, aksisnya. Nah, ini kan cuma 60% nih di sininya, kita rubah format aksisnya. Jadi ini maksud bounce-nya, yang ini yang bounce, bacaan bounce kita rubah menjadi 1. Nah, itu udah, ini kita rubah, kita hapus, kita sesuaikan lagi. Boleh perbesar lagi ininya. Nah, berarti 50%-nya cuma segini hasilnya. Kita rubah juga punya, coba kita lihat punya Adam, udah berubah. Punya Adam, oh ternyata punya Adam ikut ke sini, kita rubah lagi aksisnya ke 100. Nah, punya Adam ininya mulai dari 75, berarti kita format aksis lagi, ininya majornya kita rubah ke 0,1, bener, ini kita diberi 0. Nah, seperti ini. Oke, udah ya. Jadi untuk permasalahan ini kita kembalikan ke aksisnya, kita hapus dulu aksisnya. Seperti ini. Oke, selesai untuk kita profiling. Selesai, kita lanjut bedah ke master atau event goal. Kita ubah ke event goal. Oke, lanjut event goal, kita ubah ke event goal. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke event goal. Nah, di sini event goal ini kita tuliskan yang pertama di sini adalah target utama pertandingan tahun ini, sembarang ya, bisa kalian sesuaikan, bisa 2026 atau 2025 atau dan lain sebagainya. Dan pertama kalian tulis kompetisinya di tanggal berapa hingga tanggal berapa. Saya di sini tulis di bulan Juni 2026 di tanggal 6 sampai 7 Juni.
itu 2026. Sini kalian tulis 6 sampai 7 Juni 2026. Kemudian di sini levelnya bisa disesuaikan nasional, tempat pelaksanaannya disesuaikan juga. Kemudian sesi pertandingan, nah di sini cabang olahraganya atau cabur disingkat, dan di sini catatan kita besarkan terlebih dahulu, kurang besar, tambahkan lagi. Nah seperti ini, atau boleh juga dengan di merge ya, ini boleh di merge dengan ini, kita merge, atau bisa dengan Ctrl 1 seperti yang tadi. Ini geser dulu, kita sini saja sampai D, kita geser. Nah merge and center, ini merge and center, merge and center, merge and center, juga merge and center. Nah kita semuanya kita geser jadi rata kiri. Nah ini udah kita isi terlebih dahulu. Dari tempat pasannya ini bisa ditulis sesuai tempatnya. Saya menulis Jakarta. Sepertinya karena karate itu dari pagi sampai sore, maka kita ditulis sesi awalnya saja, tulis ini pagi, olahraganya karate. Catatannya kalian bisa sesuaikan catatannya, untuk catatan-catatan raihan prestasi yang akan diraih dan lain sebagainya bisa ditulis di sini seperti itu. Seperti biasa kita merge and center lagi, merge and center. Ini boleh kalian berikan border. Nah ini sudah. Setelah itu kita lanjut ke event mulai latihan dan akhir latihan, dan perhitungan tiap bulan, serta perhitungan untuk TPU, TPK, TPP, dan TPUT. Oke, let's go. Lanjut, di sini kita tulis eventnya dari tanggal 6 hingga 7 Juni 2026. Kemudian sini mulai latihan, kita tulis di sininya. Seperti biasa kita harus geser terlebih dahulu agar bisa di merge and center. Mulai latihannya kita mulai di 1 September menggunakan sorted Bali, sorted 1 2025. Ini berakhir latihan, akhir latihan. Ini berarti di tanggal 31 Mei. Mei 2026. Kita pilih yang sorted ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut ke pembuatan perhitungan di setiap bulan latihan. Oke, kita mulai dari September, Oktober,
November, Januari, Februari, March, April, Mei. Nah, seperti ini. Nah, seperti biasa karena bacaan bulan dan minggunya belum, kita tambahkan di insert. Nah, seperti ini. Atau bisa juga menggunakan setelah insert mau menambahkan lagi, bisa klik untuk F4. Gantung dari kebutuhan masing-masing ya, bisa Fn F4 atau F4 saja dalam menambahkan insert ini. Fn F4. Untuk menghapus kita bisa blok seperti ini, bisa blok, kita delete situ. Oke, kita bisa hapus juga ini, kita tulis di sini hitungan tiap bulan. Nah, ini masuk ke bulan, ini nanti berisikan minggunya, ini berisikan harinya. Sama ya, kita blok biar cepat. Kita blok. Nah, seperti ini. Dengan mempermudah juga kita tambahkan tabel. Nah, setelah itu di bawahnya kita isikan total dari minggu, total dari harinya. Oke, nah, kita seperti ini, kita lebar sedikit. Nah, oke, sudah. So, kita masukkan minggu dan harinya. Kita lanjutkan untuk pengisian perhitungan tiap bulan. Pertama di sini kita akan menghitung harinya dulu secara otomatis. Di sini bisa menggunakan day, kemudian EO, month ini. Sudah. Kemudian kita klik 1 dan kemudian klik bulannya, kemudian 0. Kita tutup kurung hingga hitam tutupnya. Nah, ini kita enter, kemudian kita blok seperti ini. Nah, kalau ini ada yang value, kita klik apa. Nah, kenapa? Karena kita benerin ininya dalam bahasa Inggris, karena laptop ini formatnya dalam bahasa Inggris, kecuali yang laptopnya dalam bahasa Indonesia, dalam tulisan bulannya dituliskan dalam bahasa Indonesia. Berarti ini kita tulis menjadi Desember. Nah, seperti itu. Setelah itu kita jumlahkan sum semua, tutup kurung, dibagi 7. Nah, dapatkan hasil 39. Nah, untuk pengecekan tiap minggunya kita sesuaikan dengan hari Senin di tiap bulannya, dimulai dari September. Kita klik ini, mulai dari September hingga ke bulan Mei tanggal 31, atau dihitung dengan hingga tanggal 25. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, nah, masuk perhitungan di minggu tiap bulannya. Nah, cara menghitungnya itu kita lihat per hari Senin ya. Di sini kita lihat per hari Seninnya, berarti dari bulan September itu ada di tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29. Berarti kita tulis di sini 5 minggu. Untuk yang bulan Oktober kita lihat tanggalnya lagi. Bulan Oktober itu 1, 2, 3, 4. Nanti Oktober ditulis 4 ya.
4. Untuk bulan November kita tulis 4. Bulan Desember kita tulis 5. Bulan Januari tulis 4. Bulan Februari tulis 4. Bulan Maret tulis 5. Bulan April tulis 4. Bulan Mei 4. Nah, kita baru setelah itu kita totalkan semuanya. Totalkan dengan cara sum ya. Nah, jadi cocok ya, sesuai ini dengan ini. Sama berarti di 39 minggunya. Nah, kemudian ada cara untuk make sure ini 39 dan 39 benar nggak sih dimulai dari ini sampai ke sini itu ada 39 minggu. Nah, caranya ini kita menggunakan selisih ya, atau menggunakan jangka waktu atau minggu ya, boleh bebas itu tulisan terserah. Sini caranya nah, ini rumusnya, kemudian klik awal mulai latihan dan koma itu bisa sesuaikan sesuai laptopnya masing-masing. Ada yang koma atau ada yang titik koma, itu disesuaikan kembali dengan laptopnya masing-masing. Klik, kemudian ini, kemudian koma lagi, dan ini tanda kutip 2 nya D atau day. Kemudian setelah ini kan kalau day hasilnya 272 dalam hari. Nah, kita mau ke mingguin berarti dibagi dengan 7. Nah, kita dapat 39 minggu ya. Untuk jika tidak pakai dibagi 7, maka hasilnya untuk hari. Sama dengan yang ini juga. Nah, tetap ya seperti itu. Oke, kita lanjut ke perhitungan TPU, TPK, TPP, dan TPUT. Maka di sini dapat diputuskan, maka dari TPU, TPK, TPP, dan TPUT ini persentasenya. Nah, menurut beberapa ahli, TPU, TPK, TPP, dan TPUT itu ada beberapa macam. Ada yang untuk yang kelasnya menengah kita mulai di 40%. Nah, yaitu yang ini kembali ke 30, yang ini di 20%, yang ini 10. Seperti itu. Oke, ini udah persen, jadi pokoknya juga ikut persen. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan dari hasil ini 40 dikali ini minggunya ini. Nah, atau yang ini sama saja. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita tarik dulu. Nah, sebelum kita tarik ini kita kunci dulu Fn F4 seperti itu sudah, dan kita tarik. Nah, ini jumlahnya, ini tulisan minggunya, minggu kita break aja biar cepat. Break. Nah, berarti dapat. Kita cek juga, jangan lupa kita sum lagi hasilnya sama atau tidak. Sama 30. Nah, kan ini harinya kan nggak mungkin ada koma di dalam satu hari tersebut, maka dari itu kita sesuaikan di hari ini. Nah, kalau semisal dari komanya kita kecilkan hasilnya 16, 12, 8, dan 4. Nah, ini tuh kalau dijumlahkan secara manual kan akan menjadi 40. Maka dari itu kita kembalikan lagi. Nah, semua kita kembalikan lagi. Sebentar, semua kita kembalikan lagi.
seperti nah ini gunanya art dari pelatih. Nah, karena kita sesuaikan ininya, ini bisa naik ke 16, ininya ke 11. Oke, ininya tetap di 8, ininya tetap di 4. Seperti itu bisa. Tekan lagi, bisa seperti itu. Atau yang atasnya menjadi 15, itu sesuai dengan art atau juga kebutuhan dari cabornya masing-masing. Gitu bisa di sininya bisa jadi 15, di sini jadi 12. Nah seperti ini bisa juga. Kan pengen nih TPU-nya lebih panjang, berarti ini 16 minggu, berarti ininya menjadi 11. Tuh bisa seperti itu ya. Nah satu hal lagi mungkin yang bisa saya tambahkan untuk profiling, sebenarnya ini opsional saja, penambahan foto pada profiling yang ada di sini. Kemudian pada awalnya pertama kita ke database dulu. Nah kita di sini ketik nama dari atletnya, misalkan di sini Adam, disesuaikan dengan yang ada di sini, disesuaikan. Sebentar, sesuaikan, kita copy saja yang ini, C, kemudian kita di sini Ctrl V. Nah kalau di sini fotonya seperti ini ya, udah buat. Di sini kita tambahkan lagi namanya, misalkan Iza. Nah terus ini kita tulis Iza. Kita boleh perbesar ya, untuk bukan yang ini, salah, sorry, maaf, tapi yang 18 yang Adam kita perbesar pixelnya. Kita baru tambahkan fotonya, kita pencet ini insert, kemudian tambahkan picture, this device, cari di sini di picture. Nah klik Adam. Nah kita perkecil terlebih dahulu dari ukurannya ya, agar pas di selnya. Seperti ini, kecil lagi. Nah seperti ini. Oke. Nah nanti kita lakukan semuanya di Ija, di Joko, di Andi, di Wahyu. Oke, kita next terlebih dahulu. Nah setelah ditambahkan foto nih seperti ini ukurannya tidak apa-apa ya, untuk tidak full pas dalam selnya, tapi disesuaikan saja, seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian kita lanjut untuk memberi formula pada nama dan foto ini. Kita blok terlebih dahulu ini, kemudian kita ke formula. Nah kita create from selection, terus pencet yang left column ya, left, terus kita oke kan. Oke sudah, di define name nya akan muncul di name managernya. Nah seperti ini. Oke lanjut, kita copy satu sel dari ini, ntar kita copy yang ini, terus kita pindah ke profiling, kita pencet enter atau Ctrl V juga bisa. Kita sudah. Nah di sini kita mulai masukkan untuk rumus dari indirectnya, agar bisa berganti si gambar-gambarnya sesuai dari nama yang ada. Oke kita lihat ini define name, sini bisa gantinya foto, sini terus set in di right, dan buka kurung, set yang ini, dan tutup kurung, kemudian kita enter. Nah ini foto ini kita pencet, kemudian kita pindah di foto, klik, kita enter, sudah. Nah ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah ini gambarnya boleh disesuaikan ya untuk ukurannya. Nah kemudian
seperti ini, kemudian tampilannya seperti ini, dan kemudian tampilannya seperti ini. Nah, sudah berganti ya teman-teman semuanya seperti itu. Ini hanya tambahan saja untuk teman-teman yang ingin menambahkan foto di profilingnya yang ada. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman kalian. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan ini kita tadi membedah dari mulai database seperti ini, di BMI dan lain sebagainya, sudah biomotor, profiling seperti ini ditambahkan dengan fotonya, terus kemudian menuju event goal yang terakhir saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya, dan mohon maaf juga kurang lebihnya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and share ya. Subscribe juga, subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya atau video-video nanti yang akan dibuat oleh saya. Oke, terima kasih. Saya Adam Faizal Risananda Kurniawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepelatihan jaya, kepelatihan jaya, kepelatihan jaya, jaya, jaya.